Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang inverse dalam aljabar linear. Sebagai pengantar, inverse ini erat kaitannya dengan matriks identitas. Jadi harus paham apa itu matriks identitas. Jadi diingat lagi, matriks identitas bentuknya seperti ini ya, kalau ukurannya 3x3. Tapi sebenarnya yang dimaksud matriks identitas adalah diagonalnya bernilai 1, off diagonalnya bernilai 0. Jadi bisa jadi kalau ukurannya 2x2 berarti hanya ini ya. Ini. Kalau 4x4 berarti tambah satu baris, di sini 1, selainnya 0. Kemudian inverse hanya dapat diperoleh dari matriks persegi, sama seperti determinan. Matriks persegi adalah matriks yang dengan jumlah baris dan kolomnya sama. Kemudian diberikan jika A dan B adalah matriks persegi dengan ukuran yang sama dan berlaku AB sama dengan BA sama dengan I, ini matriks identitasnya. Maka dikatakan A dapat dibalik invertible dan B adalah matriks inverse dari A. Jadi kalau ada dua matriks AB sama dengan I, maka B-nya berarti inverse-nya. Nah, kalau matriks A memiliki inverse, maka dikatakan invertible atau non-singular, sedangkan yang tidak memiliki inverse disebut dengan matriks singular. Ada beberapa metode untuk menghitung inverse. Salah duanya ya, ini ada minor dan kofaktor, kemudian menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, untuk memvisualisasikan pengantar tadi tentang jika A dan B sama dengan matriks identitas, misalnya contoh A adalah matriks seperti ini, kemudian B-nya kita belum tahu nilainya berapa, identitas 2x2 seperti ini. Oke. Nah, AB sama dengan I. Jadi kalau kita masukkan AB itu berarti kan A kali B ya. Nanti A dikali B sama dengan I. Berarti sebenarnya inverse itu kita mencari sesuatu matriks yang dikalikan dengan A, nanti hasilnya identitas. Itu maksudnya sebenarnya inverse. Matriks apakah ini? Nah, kalau kita lihat, kalau kita masukkan B-nya nilainya 3512, kita masukkan misalnya 2 kali 3 minus 5 kali tambah minus 5 kali 1, itu kan 1 karena 6 kurang 5 ya. Kemudian 2 kali 5 ditambah minus 5 kali 2, itu sama-sama 10 dan minus 10, maka kalau dioperasikan jadi 0, begitu seterusnya. Maka matriks B ini adalah inverse dari A. Kira-kira itu inverse. Jadi kita mencari pengali dari matriks yang kita punya sehingga dia menjadi matriks identitas. Nah, beberapa sifat inverse, ini ada beberapa yang saya tuliskan. Misalkan A inverse jika diinverse lagi jadi A pangkat N jika diinverse mesti sama dengan A inverse yang dipangkatkan N. Kemudian kalau skalar K kali A inverse itu sama dengan seperti A inverse. A kali B inverse itu sama dengan B inverse A inverse. Jadi dibalik ya ke depannya. A transpose inverse sama dengan A inverse transpose. Dan lain-lain. Anda bisa dicari di referensi. Jadi sifat-sifat ini nanti yang akan membantu kita dalam melakukan operasi, khususnya operasi menggunakan inverse matrix. Nah, cara pertama untuk menentukan inverse itu rumusnya sebagaimana kita ketahui itu adalah 1 per, ini determinan ya, namun determinan ya, 1 per determinan A dikali A join A. Oke, kira-kira algoritmanya kalau saya tuliskan, kita pertama pastinya menghitung determinan A dulu, yang ini. Baru kita akan menghitung A join A, di mana untuk menghitung A join A kita lakukan langkah 2 sampai 4. Pertama hitung minor, ini mirip ya dengan determinan kemarin. Kemudian hitung determinan dari minor, kemudian menghitung CIJ, itu adalah min 1 pangkat I tambah J, determinan MIJ. Baru nanti A join-nya itu adalah C transpose. Jadi A join itu adalah transpose dari kofaktornya, dari CIJ. Nah, khusus yang baru di inverse kita akan menambahkan istilah adjoin. Misalnya kalau A seperti ini, maka adjoin A adalah seperti ini. Saya kira ini sudah standar di SMA. Tinggal ditukar kemudian diminuskan. Nah, kita masuk ke algoritma pertama adalah menghitung determinan. Nah, ini rumus yang kemarin ya, sama. Nanti tinggal dibuka lagi, ingat-ingat menghitung determinan. Misalnya contoh 310 minus 24 dan seterusnya.
Ingat, kalau di determinan kita pilih salah satu baris saja untuk menghitung kofaktornya. Ini sama. Saya lihat di video sebelumnya. Oke, nanti sampai kita dapat seperti ini ya, kira-kira. Kita sudah dapat determinan A, itu sama dengan minus 1. Oke. Masuk ke langkah 2, menentukan minus MIJ dan menghitung determinan MIJ. Sebelumnya, kita sudah punya MIJ dari baris 1, karena waktu mengerjakan determinan ya, sehingga ini langsung saya tulis. Minus 4, minus 11, 12. Bisa dicek. Ini ya, tadi yang punya M11, minus 4, itu dari situ caranya. Nah, untuk mengerjakan langkah 2 ini, kita mengerjakan M-nya untuk semua indeks. Jadi ini kan masih baris 1 ya. Ini kan 1 ya, depan 1, 3. Nanti kita lanjut ke M2. Jadi M21, M22, M23, M31, M32, M33. Misalnya ini untuk A21 kan minus 2 ya. Untuk M21 berarti tutup baris 2, kolom 1. Berarti yang tersisa 1, 0, 4, minus 2. Seperti ini, kita determinannya tinggal di cross, dapat minus 2. Oke, itu nanti di record sampai ke M33, ini M33 per 3, kolom 3. Berarti sisa ini gitu. Hasilnya adalah minus 10. Setelah dapat semua M, ingat sekali lagi untuk cara join harus semua M yang dihitungnya, bukan salah satu baris atau salah satu kolom. Nah, kita tinggal menghitung nilai CIJ. Nanti kalau CIJ itu kan ini rumusnya. Kalau ingat, ini I tambah J dari sini ya, indeks C11-nya. Nah, ini tinggal dihitung, ini sudah kemarin. Kita tambahkan untuk C21. Karena 21 berarti di sini I-nya 2, di sini J-nya 1. Oke, berarti ini min 1 pangkat 3. Tadi determinannya minus 2 ya. Berarti situ. Oke, seperti ini nilainya, ini sederhana saja, tinggal dihitung. Maka kita akan temu matriks C seperti minus 4 ini dari sini. Tinggal disesuaikan saja indeksnya. Kalau baris 1 kolom 2 C12 berarti baris 1 kolom 2 C13 baris 1 kolom 3 baris 1 kolom 3 minus 7 baris 2 kolom 3 baris 2 kolom 3 minus 7. Oke, dapat C. Langsung masuk ke angka 4, menghitung adjoin. Ingat, adjoin A setelah dapat C, adjoin A adalah C transpose. Berarti ini tinggal transpose. Yang tadinya baris min 4, 11, 12 jadi kolom. Oke. Nah, setelah dapat adjoin, tinggal dimasukkan saja di persamaan. A inverse adalah seper determinan dikali adjoin A. Determinan tadi min 1. Ini. Nah, berarti ini min 1 ya. Berarti semua yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Maka inilah inverse. Selesai. Beginilah inverse dengan cara minor dan kofaktor. Nah, berikutnya adalah menggunakan operasi baris ornamental OBE. Nah, idenya adalah tadi A dikali B sama dengan identitas. Maka dalam OBE semangatnya adalah bagaimana kita menyamakan antara mensetarakan ya, suatu matriks A dengan identitas. Yang nantinya kalau kita tukar posisinya dengan OBE, kita tukar maksudnya kita operasikan dengan OBE, nanti posisinya akan bertukar. Di sebelah sini jadi identitas, maka sebelah sini itu adalah A inverse. Oke, saya ulangi. Semangatnya adalah kalau kita punya matriks A di sini, sebelah kanan identitas, kita lakukan operasi baris elementer, maka nanti ini kita sengaja merubahnya menjadi I, A-nya diubah jadi I, nanti hasil perubahan yang dari sini, itulah A inverse. Ingat, I itu yang seperti ini ya. Ini 3 kali 3, ini 2 kali 2. Jadi tergantung ukuran matriks A-nya. Nah, sebelum ke contoh tentang OBE, setelah saya cek tugasnya, ada masih beberapa yang masih keliru terkait memaknai apa saja yang bisa dikerjakan di OBE. Ini saya ringkas. Jadi yang pertama, kalau kita melakukan operasi baris elementer, operasi yang biasa dilakukan nomor 1 adalah pertukaran baris. Jadi misalnya seperti ini, A110, 001, 010. Ini bukan matriks identitas ya. Nah, saya mau jadikan dia matriks identitas. Ingat, tujuan kita soal inverse adalah merubahnya menjadi matriks identitas. Kira-kira kalau untuk menjadi matriks identitas, apa yang harus saya lakukan? Ini tidak perlu operasi. Ini dilihat saja. Ini baris 2-nya tinggal ditukar dengan baris 3-nya. Oke.
Maka agar A menjadi matriks identitas, tukar baris 2 dan baris 3. Kalau saya tukar, baris 2 saya pindah ke bawah, baris 3 saya pindah ke atas, ini saja. Jadi ini matriks identitas. Inilah operasi baris elementer. Oke. Jadi tidak selamanya ditambahkan dan dikurangkan. Oke. Pertukaran biasanya digunakan kalau misalnya nilai yang kita ingin jadikan 1 itu dia nilainya 0. Maka jangan ditambah, soalnya ada tugasnya ditambah 1 biar jadi 1, itu salah. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada yang 0 terus kita ingin menjadikan dia jadi 1, maka solusinya itu ditukar dengan baris lainnya. Oke, yang satu ditukar jadi baris 2 jadi baris 3, baris 3 jadi baris 2. Ini cara penulisannya seperti ini. Hasilnya jadilah matriks identitas. Nah, contoh kedua, hal lain yang biasa dilakukan dengan OBE adalah perkalian dengan skalar atau konstanta. Misalnya kejadiannya A seperti ini, kita merubah jadi matriks identitas. Ingat identitas ininya 1 ya. Nah, di sini masih 7. Berarti untuk jadi identitas kalikan baris 3 dengan sepertujuh. Ini bisa ditulis seperti ini. Baris 3 dikali sepertujuh baris 3. Sepertujuh kali 7 1. Jadilah matriks identitas. Yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan dengan baris lain. Misalnya seperti ini, matriksnya ini belum identitas ya, karena ada 3 di sini. Maka agar A menjadi identitas, kalikan baris 1 dengan 3, kemudian kurangkan dengan baris 3 lama. Jadi misalkan ini baris 3-nya, saya tulis operasinya adalah baris 3 dikurang 3 kali baris 1. Berarti baris 3-nya 3 dikurang 3 kali baris 1. 3 kali 1 3, 3 kurang 3 0. Baris 3-nya 0 dikurang dengan 3 kali baris 1 0, tetap 0. Oke, baris 3-nya 1 dikurang 3 kali baris 1 0, ya 0, itu tetap 1. Maka jadilah matriks identitas. Nah, ketiga hal inilah yang kita kombinasikan. Jadi boleh menukar, boleh mengalihkan dengan suatu konstanta atau skalar, boleh juga penjumlahan dan pengurangan dengan baris lain. Sehingga bisa ketemu bagaimanapun caranya membentuk matriks identitas. Silahkan saja dikombinasikan. Oke. Nah, kita kembali ke contoh. Misalnya kita ada soal seperti ini, sama seperti soal sebelumnya. Permintaannya hitunglah inverse dari A. Idenya kan A disetarakan dengan identitas, kemudian nanti sebelah sini jadi identitas, sebelah sini adalah inverse. Berarti tujuan kita merubah A yang ini menjadi kayak begini. Oke. Kita tidak pikirin, pokoknya ini yang jadi seperti ini. Dengan operasi 3 operasi ini tadi ya, pertukaran baris, perkalian yang skala, dan penjumlahan dengan baris lain. Nah, misalnya ini untuk baris pertama, perhatikan kan ini kalau masih di sini 1 ya, kan gitu. 1, berarti ini harus jadi 1. Nah, makanya kita ambil sepertiga B1. Nah, ini kira-kira cakarannya. Sepertiga saya kali 3, maksudnya sepertiga kali 3 1 jadi 1. Sepertiga kali 1 sepertiga. Sepertiga kali 0 0, dan seterusnya. Ini cakarannya. Maka ini perubahan. Baris lain tidak berubah ya, karena masih baris 1. Lanjut ke baris 2. Baris 2 ini kan baris satunya sudah ini ya, yang terbaru, yang merah. Nah, berarti biar jadi 0 baris 2 ini, kita pakai baris 1 yang terbaru ya, karena yang 1 ini. Nah, untuk jadi 0 ini kan minus 2. Berarti nanti dibuat rumus B2 sama dengan baris 2 baru, baris 2 maaf, baris 2 ini minus 2 ditambah dengan 2 kali baris 1 baru. Nah, ini ya, bukan lagi yang ini ya. Nah, kenapa 2 di sini? Karena ini nilainya minus 2. Nanti sehingga kalau dimasukkan, coba kita masukkan B2 sama minus 2. Minus 2 ditambah 2 kali baris satunya 1. Nih, hasilnya 0. Nah, dapatlah kita 0. Oke, gitu juga dengan ini. Untuk minus 4, berarti minus 4 ditambah 2 kali sepertiga. Sepertiga keluar dari sini. Nah, hasilnya minus 10/3. Kemudian untuk 3 itu baris 2 ditambah 2 kali B1, berarti 3 ditambah 2 kali B1 yang baru yang ini 0, 3. Gitu seterusnya. Ini pertukaran lengkap. Sampai ketemu ini 0 ya. Kan target kita 0 kan. Harus satu kolom ini 1 0 0. Berarti ini lagi 0. Maka hantam lagi dengan baris 3. Nah, baris 3 di sini 5. Berarti baris 3 dikurang 5 kali baris 1. Karena baris satunya ini 1.
Coba dimasukkan 5 dikurang 5 kali 1, 5 kurang 5, nah terpenuhi ya. Maka kita lanjutkan dengan angka yang lain. Misalnya ini 4 dikurang 5 kali B1, B1 5/3, 4 kurang 5/3 itu 7/3. Oke, kemudian B3 nya minus 2, minus 2 dikurang 5 kali B1, ini 0, berarti tetap minus 2. Oke, itu juga dengan ini, berarti B3 nya kan 0, ini pasti 0, tulis 0 dikurang 5 kali B1, B1 kan 1/3, 0 kurang 5 1/3, ini berarti minus 5/3, minus 5/3. Jadi ini juga berubah ya, ini sudah terpenuhi kolom 1 jadi 1 0 0. Oke, berikutnya berarti menjadikan ini 1, menjadikan ini 0, menjadikan ini 0, kemudian jadikan ini 1, ini 0, ini 0. Oke, jadi untuk setiap satu kolom yang dimulai pertama itu adalah membentuk satu utama. Satu utama itu maksudnya di kolom itu ada yang bernilai 1 dan dia di sebelah kanan nih. Kalau masih ingat kemarin aturannya OBE, dia harus di sebelah kanan sini komponen utama, komponen satu utama. Ini saya ulang, saya tulis lengkap. Jadi begini caranya kalau ditulis ya. Jadi ini tadi yang sudah kita lakukan. Tahap pertama jadinya seperti ini. Ini lanjut ke iterasi 2. Nah, untuk iterasi 2-nya itu mulai dari B2 dulu ya. Mulai dari membentuk satu utama dulu. Jadi mulai dari sini walaupun ini di tengah. Jadi dikali dulu dengan 3/10. Kenapa? Karena sini 10/3. Coba kali 3/10 dengan 10/3. Itu hasilnya 1. Kali kita pilih. Ini dihantam semua perubahan dengan 3/10 dikali. Ini maksudnya ini dikali semua. Nanti hasilnya dengan 3/10 itu saya simpan di box. Ini hasilnya 1, 9/10, 1/5, 3/10 dan 0. Oke, saya ulangi. Baris 2 ini yang kita peroleh sebelumnya itu dikali semua dengan 3/10. Hasilnya disimpan di sini. Oke, hasilnya disimpan. Kemudian setelah ini jadi 1, barulah diikutkan misalnya dengan baris lain, misalnya baris 3. Berarti pakai B2 yang ini ya. B2 yang ini yang terbaru. Oke, misalnya minus 7/3 kali B2, berarti B2-nya 0 ditambah B3-nya. B3-nya juga 0, berarti ini tetap 0. Oke. Kemudian minus 7/3 kali B2, ini 1. Oke. Kemudian ditambah B3, B3-nya 7/3 jadi 0. Ini sudah berubah jadi 0, sudah terpenuhi target. Kemudian minus 7/3 dikali baris 2-nya ini 9/10 ya. Berarti positif 63/30. Kemudian dikurang 2. Berarti 63 dikurang 60. Ya, 63 dikurang 60 berarti jadinya 3/30. Nah, itu kalau disederhanakan jadi 1/10. Oke, dan seterusnya. Ini sudah terpenuhi lagi ya, 100, 100. Tinggal ini dibuat jadi 1. Nah, saya lanjutkan. Kalau ini mau dibuat jadi 1 berarti tinggal dikali 10 ya, kan 1/10. Semua baris ini dikali 10. Ini kali 6/5 jadi 60/5, 70/10. Oke, setelah itu, setelah ininya jadi 1, barulah baris lain mau ikut lagi, B1 dan B2. Nah, pakai B3 yang baru. Misalnya ini, minus 9/30 kali B3 berarti minus 9/30 kali 0 yang ini ya. Tambah B1-nya 1. Oke, tambah B1-nya 1 ini loh, berarti ini tetap 1. Minus 9/30 B3 kali 0 ini tambah B1-nya, B1-nya 0, tetap 0. Minus 9/30 dikali 1, minus 9/30 ditambah 9/30, 0. Ini sudah berubah ya, jadi 0. Kemudian minus 9/30 saya kali dengan minus 60/5, nanti saya tambah 6/15, hasilnya adalah 120/30. Minus 9/30 saya kali dengan 70/10, nanti saya tambah dengan 3/30, hasilnya minus 60/30. Minus 9/30 saya kali dengan 10, kemudian saya tambah dengan 0, hasilnya minus 9/30. Inilah untuk baris 1. Begitu juga nanti untuk baris 2 ya. Baris 2. Nah, ini sudah sesuai target, ini sudah menjadi materi identitas. Maka inilah inversnya kita. Tapi ini karena masih besar-besar angkanya, kalau diperhatikan ini bisa dibagi ya, 120 bagi 30 itu 4,
Jadi tidak ada OBE dari sini ke sini, cuma disederhanakan. 110 dibagi 10 itu minus 11, 60 bagi 5 itu 12, 60 bagi 30 itu minus 2, 60 per 10 6, 70 per 10 7, 90 per 30 3, 9 10. Maka inilah inverse ya. Dan ini sama dengan hasil jawaban yang kita dapatkan dengan cara minor dan kofaktor. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.